Ahkam syar'iyyah. Syar'iyyah. Adapun beberapa hukum syar'iyyah. Al-hukmul awwal. Adapun hukum yang pertama. Hukum yang pertama yang akan dibahas hukum apa? Nah, itu. Halil basmalah. Apakah benar lafaz bismillahirrahmanirrahim ayatun itu satu ayat minal Qur'ani daripada Al-Qur'an? Ini pertanyaan harus dijawab. Apakah benar Pak Guru, Pak Ustaz, ayat atau bismillah yang ada di Al-Qur'an itu termasuk ayat daripada Al-Qur'an? Ajma'al ulama, sepakat siapa beberapa ulama ala annal basmalah al-waridata fi suratin namli. Tadi ibu baca ya, surat Namal tadi ibu baca. Nah, nyambung sama ibu tadi yang dibaca ya. Sepakat semua para ulama atas sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim al-waridata yang datang fi suratil namli di dalam surat An-Naml tadi ibu baca ya. Kan ada bismillahnya tadi kan? Nah, kan dia di pertamanya bukan yang di tengah-tengah tadi. Innahu min Sulaiman. Nah, itu yang maksudnya ya. Fi suratil namli di dalam surat An-Naml. Nah, bagi kamu punya buku itu saja nanti masa buku kopi. Enak ya? Dia, adapun dia basmalah juz'un itu satu juz min ayatin dari satu ayat fi qoulihi ta'ala di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana itu? Di surat An-Naml tadi ibu yang apa lafaznya? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini pelajaran ustaz ini. Ya. Walakinnahu, akan tetapi, maksudnya ini semua para ulama madhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, semuanya sepakat bahwa bismillahirrahmanirrahim yang ada di surat An-Naml itu termasuk ayat Al-Qur'an. Nah, itu artinya termasuk ayat Al-Qur'an ini yang ada di baca bapak itu tadi, ini termasuk ayat Al-Qur'an. Tidak ada perbedaan sama sekali. Semua para ulama sepakat bahwa setuju seandainya sekarang. Ya, setuju bahwa lafaz bismillahirrahmanirrahim yang ada di surat An-Naml itu termasuk ayat Al-Qur'an. Bisa hafal ibu? Bisa ya? Bahwa lafaz bismillahirrahmanirrahim yang ada di surat An-Naml itu surat keberapa itu? Nanti di 29. Ayat 9 itu termasuk ayat Al-Qur'an. Walakinnahu. Nah, ini terusannya. Lihat ibu. Walakinnahu, akan tetapi mereka para ulama ikhtalafu. Mereka semua berbeda. Hal hiya, apakah benar dia, adapun dia basmalah ayatun itu suatu minal fatihati daripada surat Al-Fatihah. Nah, ini nih, ibu dengan guru-gurunya ibu, guru saya yang sering berantem masalah bismillah yang ada di surat Al-Fatihah. Ibu-ibu sekarang walaupun ngaji kecil-kecilan ketemu faedahnya. Ya, udah inten di kuping kita itu ada orang ngobrol begini. Apakah benar katanya mama saya atau ibu-ibu yang lain, bismillah yang ada di surat Al-Fatihah itu termasuk ayat daripada surat Al-Fatihah itu? Apakah benar atau enggak? Aku jangan minum. Oh ya, itu nanti kalau bilang ya,
dulu baca dulu ya. Wa min awal suratin amla, atau dari awal semua surat awalnya kan ada bismillahnya kan? Nah, selain daripada surat bismillah Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, Al-Maidah, surat An-Nisa, semuanya selain surat Al-Baqarah atau ada bismillahnya semua. Apakah itu semua termasuk ayat Al-Quran yang bismillah yang dimana di permulaan surat itu? Nah, nanti ibu punya faedah. Apa termasuk apa tidak? Punya madhab, punya ulama yang akan diikutin ya. Ayo diperhatikan. Ini soalnya perdebatan sangat panas sih. Kalau ibu nanti ikut perdebatan sangat panas, ibu punya dalilnya. Saya punya kitabnya. Kalau nggak percaya nih, langsung dicek hatinya. Nah, baca sendiri. Saya nggak bisa baca semua. Ya, ayo terus. Amla apa tidak termasuk? Ala aqwalin adidatin, atas beberapa pendapat ulama yang terhitung. Nah, sekarang al-awwal. Diperhatikan ini, biar ibu pintar. Ya, biar ibu pintar kayak anaknya ibu kecil-kecil udah hafal ilmiah, udah tahu isi, udah tahu ini, tajwid udah hafal kan? Jarang-jarang pengajian seperti di sini. Ya. Terus al-awwal, adapun yang pertama, pendapat yang pertama. Nih, pendapat yang pertama diperhatikan. Al-awwal, adapun pendapat yang pertama. Nah, ini pertama nih, dihafal sama Mas Soya kalau menjadi ustaz. Tadi jumlahnya dulu, ya. Al-awwal, adapun pendapat yang pertama. Dia itu basmalah bismillahirrahmanirrahim, masuk ayat daripada surat Al-Fatihah, dan juga semua bismillahirrahmanirrahim yang ada di permulaan surat semuanya. Itu termasuk ayat daripada surat itu juga. Ya, jangan itu dulu. Wahwa, dan adapun itu maksudnya mama yang lain ini yang bilang seperti ini siapa? Ya, yang bilang seperti ini siapa? Madhab Syafi'i, yaitu madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Mudah-mudahan Allah menerpatin kepada Imam Syafi'i. Maksudnya bismillah yang ada di Al-Fatihah, yang ada di permulaan surat-surat yang lain, itu menurut pandangan Imam Syafi'i termasuk ayat daripada surat itu. Nah, katanya Imam Syafi'i. Apa Imam Syafi'i nggak punya dalil? Punya nanti. Tapi sekarang hitung dulu. Siapa saja yang punya pendapat di dalam ini dibaca dulu. Pertama Imam Syafi'i. Katanya Imam Syafi'i bagaimana ibu? Bismillah yang ada di permulaan surat-surat. Bukan termasuk ayat daripada surat Al-Fatihah atau yang surat-surat yang lain. Apa udah Pak saya? Jadi walaupun sambil lalu pas ayat, ada ustaz makan berdebat, Mak Soya bisa putus. Oh itu Pak begini ya. Taruh dulu. Walaupun walaupun kebakar kayak taruh duduk bersama. Nah, saya ikut-ikutan nih Pak nih begitu. Ayamnya ntar kalau kebakar anterin ke rumah Mak Adi. Kalau yang lebih nggak mau daripada dibuang, ya. Saya nanti habis sisa pecel lele 1. Kalau udah lama banget pinggir teman Mak ini nggak dengerin ya hujan kayak apa. Ya, ayo. Asani. Nah, sekarang pertama lu hafal kan? Pendapat yang pertama Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i bagaimana? Termasuk bismillah, termasuk ayat daripada Al-Fatihah dan juga surat-surat yang lain. Sekarang pendapat kedua. Nah, ini guru dengan santri, saya dengan ibu ini. Ya, guru dengan santri. Asani. Adapun pendapat yang kedua, ibu dengan baik
biar hafal, biar pintar, biar nggak nyesat-nyesatkan orang lain kayak di YouTube. Kayak di YouTube itu bapak-bapak, para kaum muslimin dan muslimat, tanda-tanda Wahabi kalau sholat nggak pakai baca Bismillah, itu sesat, katanya menyesat. Jadi yang seperti itu, ya. Asani adapun yang kedua, maksudnya dalil kaidah yang kedua, pendapat yang kedua, pendapat ini belum dalilnya belum. Pendapat yang kedua, laisa adalah itu tidak ada. Apa yang tidak ada? Basmalah. Ayatan itu satu la minal fatihati, bukan juga dari al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim katanya. Bismillahirrahmanirrahim katanya pendapat yang kedua ini tidak termasuk juga dari surat al-fatihah. Wala min syai'in, dan juga tidak termasuk dari sesuatu min suwaril Qur'ani, dari surat-surat yang ada di Al-Qur'an. Katanya pendapat yang kedua sebaliknya, berantem guru dengan katanya santrinya, santri Imam Syafi'i kan santrinya Imam Malik. Katanya santrinya termasuk. Ini perbedaannya sangat bertentangan antara santri dengan mu'awwah. Dan adapun pendapat yang kedua itu madhab Malik, yaitu madhab Imam Malik rahimahullah, guru daripada Imam Syafi'i. Masya Allah. Katanya Imam Syafi'i, pendapat yang pertama, saya punya pendapat Imam Syafi'i, termasuk Bismillah yang ada di surat Al-Fatihah, termasuk ayat daripada Al-Fatihah, dan juga termasuk ayat daripada surat-surat yang lain. Masya Allah. Katanya gurunya, oh enggak, Bismillahirrahmanirrahim yang ada di Al-Fatihah, Imam Malik ini orang Madinah yang punya madhab kedua daripada Abu Hanifah. Masya Allah, ulama besar, Al-Quran hafal semua, bisa nulis kitab juga, ya. Ini katanya dia, gurunya Imam Syafi'i, tidak termasuk ayat dari Al-Fatihah. Jadi kalau ibu seumpamanya bermakmum kepada seorang imam nggak mengucapkan Bismillah, jangan disalah-salahin ibu, ya. Berarti dia punya ilmu, nggak ikut-ikutan. Menurut pandangan Imam Malik tidak termasuk, nggak apa-apa, nggak dibaca, nggak batal sholat. Tapi kalau menurut pandangan Imam Syafi'i, ibu sholat nggak baca Fatihah, sholatnya batal, karena termasuk Fatihah itu termasuk rukun sholat, harus dibaca semua. Bukan termasuk ayat dari Al-Fatihah, ya. Cuma hanya untuk pemisah doang, katanya Imam Al-Ghazali. Apa kalau Imam Al-Ghazali bacaannya Bismillahnya yang tidak jihad, ya? Kalau dia datang langsung sholat, Allahu Akbar, Bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Maksud Bismillahnya tidak. Kalau Imam Syafi'i harus kencang semua. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau katanya Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, Bismillahnya termasuk ayat daripada Al-Fatihah. Jadi harus dikencangin. Kalau Imam Malik, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa katanya Imam Malik kalau Bismillah? Karena ayat Bismillah ini tidak termasuk surat dari Al-Fatihah dan juga tidak termasuk ayat daripada surat-surat yang lain. Datang Ibu Abu Hanifah, Allahu Akbar, tidak dilihat. Ini pertengahan dibaca juga kan, cuma tidak akan dibaca juga, cuma tidak akan. Ini pertengahan. Kenapa Imam Abu Hanifah tidak dikencang? Karena ini bukan termasuk ayat dari Al-Fatihah. Kenapa dibaca? Karena ini termasuk ayat Al-Qur'an. Ini jawabannya. Bisa apa Ibu? Ya, Allahu Akbar. Kenapa tidak dibaca kencang?
karena bukan ayat daripada Al-Fatihah. Kenapa dibaca? Karena termasuk ayat Al-Qur'an. Nah, lagi Ibu biar hafal. Kalau ada pertanyaan dari ibu-ibu yang lain, ibu biar pintar. Allahu Akbar. Imam Syafi'i dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dibaca kencang? Karena termasuk ayat daripada Al-Fatihah. Sekarang Imam Malik datang jadi imam. Imam Malik seumpamanya datang jadi imam, maksudnya orang-orang yang mengikuti madhab Imam Malik. Jadi imam di Masjid As-Solihin. Makmumnya paling depan saya. Allah. Imam Malik ya. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa enggak dibaca bismillah? Jawabannya karena tidak termasuk ayat Al-Fatihah dan juga surat-surat yang lain. Sekarang Imam Abu Hanifah. Allahu Akbar. Kenapa dibaca lirik? Karena karena ini termasuk ayat Al-Qur'an. Kenapa tidak dijiharkan? Karena tidak termasuk ayat surat Al-Fatihah dan juga yang lain. Hanya untuk pemisah saja. Ini pertengahan. Nggak berantem kalau ini. Kenapa Mama Adi nggak dijiharkan? Karena tidak termasuk ayat daripada Al-Fatihah. Kenapa Mama Adi dibaca? Karena termasuk ayat Al-Qur'an. Enggak, kayaknya enggak. Malik. Ini apa enggak kayaknya dibaca mah dia. Tidak ini apa? Tidak di. Ini tadi pendapat-pendapat yang dikumpulkan, tapi yang masih udah keton satu persatu tadi. Ibu udah pintar banget. Sekarang dalilnya, Imam Syafi'i, kamu dalilnya mana? Imam Malik, kamu dalilnya mana? Maksud dalil ini dari dulu, Bu ya. Jangan orang banyak dalil pas bilangin Wahabi. Dari dulu kalau punya pendapat harus punya dalil. Dari Al-Qur'an atau hadis. Jangan ibu orang banyak dalil, saya pernah banyak dalil di sini. Apa khotib bahwa ibadah yang tidak akan dihadirkan kelak itu hanya sholat. Itu benar Ustaz, khotib. Karena saya terlalu turunnya. Mana? Dalilnya mana dari hadis Rasulullah? Nah, itu kamu lebih kali ya Ustaz. Saya dibilangin padahal saya ini santri dari Jawa Timur. Santri Tulen. Yang paling asli. Ya, Tulen. Apa namanya? Tulen ya? Iya, Tulen. Karena dia alasan ikut-ikutan datang bulan, nggak tahu. Dalil Syafi'i. Sekarang dalilnya mana? Istadallah Syafi'iyah mengambil dalil. Siapa Imam Syafi'i? Alamat hadihim atas Mama Syafi'i saja. Kita bisa baca besar itu enggak? Mama Sarah. Suruh baca besok kalau saya nggak masuk bisa nggak? Ya, dikit-dikit Pak Ustadz. Saya udah kencang ini. Istadallah Syafi'iyatu mengambil dalil siapa Imam Syafi'i. Alamat hadihim atas madhab mereka. Maksudnya Imam Syafi'i dengan santri-santrinya. Bi'iddati adillatin dengan beberapa adillah. Beberapa dalil yang diringkas bima di dalam sesuatu yang mengiringi pada dalil itu. Awalan pertama. Dalil yang pertama, kalau ibu membaca bismillah di dalam surat Al-Fatihah harus punya dalil. Dalilnya mana? Dalilnya sekarang tahu itu nih. Annahu hadis Abi Hurairah hadis Nabi. Imam Syafi'i ngambil dalil dari hadis Rasulullah. Imam Syafi'i dapat dalil itu, dapat hadis itu datangnya dari sahabat Rasulullah. Namanya Abi Hurairah. Anin Nabi, Abi Hurairah dapat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Annahu sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berkata, siapa Nabi? Katanya kanjeng Nabi. Katanya orang Jawa Timur kanjeng Nabi. Orang santri kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Sama. Ya. Sama.
Kanjeng Nabi. Kalau dulu saya waktu pesantren begitu. Annahu sesungguhnya Kanjeng Nabi berkata siapa Kanjeng Nabi? Itu. Kanjeng Nabi bersabda, "Idza qara'tum." Katanya Nabi, "Idza qara'tum," apabila kamu semua membaca apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau memasuk ya ibu-ibu semua kaum muslimin membaca alhamdulillahirabbil alamin faqru, maka bacalah kalian dulu bismillah. Ini katanya Rasulullah. Nah, ini dalilnya Imam Syafi'i. Apakah imamnya lain enggak pakai dalil hadis? Pakai juga ya hadis semua. Al-Qur'an juga semua. Dia kan hafal semua. Apakah imam yang lain enggak hafal hadis ini? Hafal semua. Ya. Terus dia bukan orang pintar sampai sekarang nggak ada orang pintar kayak itu. Nah terus lagi katanya Rasulullah faqra'u maka bacalah kalian semua ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin sebelum baca alhamdulillah baca dulu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu ya. Innaha sesungguhnya Al-Fatihah itu umul Qur'ani adalah itu umul Qur'an, wa umul kitab dan juga umul kitab, wa sab'un masani dan juga ayat yang 7 yang dibaca diulang termasuk sab'un masani diulang-ulangkan. Salat zuhur dibaca, salat subuh dibaca, salat zuhur, salat asar, salat isya, salat subuh dibaca, salat duha dibaca, salat tahajud dibaca semua diulang-ulang. Katanya Imam Syafi'i. Wa bismillahirrahmanirrahim, dan adapun bismillahirrahmanirrahim ahadu ayat adalah bagian daripada ayat Fatihah itu. Ahadu ayatnya adalah bagian daripada surat Al-Fatihah itu. Makanya harus dibaca. Dalilnya apa Bu? Hadis Rasulullah. Salah apa enggak? Benar, karena dia berfaedah dengan hadis Rasulullah. Dalil ini ada Al-Quran, ada hadis. Nanti kalau nggak ngerti, ibu dan pulang nggak ngerti, ya nanti ke tafsir-tafsirnya para sahabat seperti apa, ini ditafsir apa, harus ngaji tafsir Quran seperti kita ngaji tafsir apa? Tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir apa lagi? Tafsir Sawi, tafsir ini lagi, tafsir apa ini? Tafsiru ayatil ahkam minal Quran. Harus ngaji. Ayat tafsir ayatil ahkam minal Quran. Ya, ini juga dikaji bareng-bareng. Ya. Satu hadis lagi. Bukan tafsir